Oke, terima kasih. Eh, Selamat bertemu kembali kita dalam acara channel Project Management bersama saya Wisnu Priyo Pamungkas. Seperti yang sebelumnya sudah kita bahas mengenai pendahuluan Project Management, itu materi yang sekarang akan saya bawakan adalah saya ingin lebih memperkenalkan lagi bagaimana Project Management dalam rangka kompetensi dan sertifikasinya melalui beberapa materi baik di pelatihan maupun juga materi-materi perkuliahan. Baik, saya akan coba tampilkan mengenai apa saja yang ada di dalam sertifikasi Project Management. Ya, kita bisa sama-sama lihat perhatikan di sini mengenai apa sertifikasi yang ada ya dalam tema Project Management. Tapi seperti biasa, saya akan sedikit memperkenalkan diri saya juga. Khawatirnya ada Bapak Ibu atau audiens yang sebelumnya belum pernah menyaksikan uh, yang Project Management Channel materi pendahuluan. Oke, nama saya Wisnu Pamungkas ya, dengan beberapa sertifikasi yang saya miliki ya, dari Project Management, kemudian dari tata kelola, kemudian Scrum dan audit serta asesor ya, dan praktisi konsultan MIS Project Management itu yang sedang saya lakukan beberapa tahun belakangan ini. Kemudian juga Scrum Master dan konsultan ISO untuk audit TI yang terkait juga tentang manajemen keamanan sistem informasi. Kemudian yang sering saya lakukan rutinitas saya adalah sebagai akademisi dosen tetap di Fakultas Ilmu Komputer dengan program studi informatika ya, Universitas Bayangkara Jaya. Ya, juga saya sebagai asesor dari LSP P1 Barajaya dan trainer profesional untuk pelatihan-pelatihan yang dalam rangka mengikuti sertifikasi Project Management, Scrum, Business Analyst, dan Audit TI. Itu secara singkat seperti itu. Ya, kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya adalah terkait dengan pembahasan sertifikasi Project Management. Oh ya, sebelum kita masuk ke dalam materi berikutnya, ya, materi yang akan saya bawakan ini adalah memperkenalkan Project Management dalam rangka menyiapkan sertifikasi Project Management itu sendiri, ya, baik Bapak Ibu sebagai audiens maupun mahasiswa yang akan mengambil sebagai syarat untuk kelulusan terkait dengan kompetensi yang dimiliki oleh kalian, ya, dengan judul ICTPM. Di sini ada beberapa provider sertifikasi baik di lokal maupun internasional. Kita akan lihat di sini ada beberapa pembahasan terkait dengan sertifikasi ya. Nah, ini ada contoh yang sebagian saya tampilkan untuk memberikan gambaran kepada audiens terkait dengan sertifikasi. Untuk yang lokal sendiri dari nasional itu ada BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, ya. Itu adalah lembaga nasional yang memang dia terkait dengan sertifikasi profesional yang biasanya akan menunjuk lembaga sertifikasi profesional atau LSP untuk melakukan proses asesmen dalam rangka uji kompetensi.
Kemudian yang dari internasional ada berbagai macam ya produk project management, yaitu Project Management Institute ya dari Amerika, ada juga American Academy Project Management juga yang dari Amerika. Nah, kalau yang dari Eropa itu ada Prince2 sebagai kompetensi project management ya. Nah, itu ini sama juga kompetensi project management. Sedangkan dalam produk ISO-nya itu project management masuk ke ISO seri 21500 ya. Nah, ini kita bisa lihat ya apa perbedaan dari masing-masing lembaga tersebut atau institusi tersebut ya. Bisa kita simak sama-sama di slide berikut ini ya. Kita bisa membandingkan secara gambaran umum ISO 21500 kemudian PMBOK ya, itu sebagai referensi buku Project Management Body of Knowledge ya. Uh, kita bisa lihat kolom-kolom di sini ya. Kolom ISO 21500, kolom PMI dan kolom Prince2. Kalau ISO sendiri itu adalah terkait dengan integration ya, sama juga dengan PMI. Kalau yang Prince2 yang dari Eropa itu lebih kepada plans dan ya dengan tema perencanaan. Sedangkan ISO membawa tentang stakeholder sama dengan PMI. Kalau untuk yang Prince2 membahas tentang organisasi ya. Terus di sini akan banyak beberapa macam perbedaan yang bisa kita ketahui sama-sama bahwa produk ISO sendiri membahas project management itu fokus pada pembahasan-pembahasan tertentu ya. Kemudian PMI dengan PMBOK-nya dan Prince2 membahas beberapa hal juga yang kurang lebih pembahasannya juga seputar topik-topik yang ada di dalam apa namanya project management yang serupa ya. Oke, kemudian ini juga terkait dengan project ya. Kalau di sini adalah metodologi ya, terkait dengan sistem development atau project life cycle. Ada produk dari Agile ya, terkait dengan project metodologi atau project life cycle. Kemudian juga ada lembaga Scrum.org, kemudian ada Scrum Alliance, dan yang terakhir yang saya ikuti juga adalah Scrum Study. Ya, ini adalah sertifikasi nasional maupun internasional. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ini ada beberapa produk atau gelar hasil dari uji kompetensi yang diberikan sebagai bentuk sertifikasi oleh masing-masing institusi atau lembaga. PMI itu adalah Certified Associate in Project Management atau sering disingkat dengan gelarnya CAPM. Dan yang level yang berikutnya Project Management Profesional atau sering disingkat dengan PMP. Sedangkan di AAPM yaitu produknya adalah Certified Accredited Project Management dan Master Project Management ya. Kalau BNSP sendiri dengan produk yang sama untuk project management, dia mengeluarkan skema SKKN-nya adalah ICT PM atau Information Communication Technology Project Management ya. Kalau yang terkait dengan metodologi Agile atau Scrum, itu PMI mengeluarkan Agile Certified Practitioner atau ACP. Sedangkan Scrum Study atau yang sejenis itu ada Scrum Development Certified atau disebut SDC. Kemudian ada Scrum Master, SMC, Scrum Product Owner, SPOC, dan yang terakhir yang banyak juga, bukan yang terakhir, maksudnya yang banyak sering kita lihat sebagai
kompetensi trainer adalah Scrum Certified Trainer atau SCT, ya. Itu adalah beberapa contoh dari sertifikasi. Kemudian syarat untuk sertifikasi project management. Oke, ada beberapa tahapan selanjutnya terkait dengan syarat untuk mengikuti sertifikasi project management. Oke, sampai sini mungkin kita sudah mulai ada sedikit gambaran bahwa untuk sertifikasi project management kita tidak hanya mengambil dari satu institusi atau satu lembaga, tapi kita bisa membandingkan antara satu institusi dengan lembaga lain atau dengan institusi lainnya, tergantung atau sesuai dengan kebutuhan apa yang akan kita gunakan, ya. Jadi terkadang memang di sini dilihat dari sisi kompetensi, skema yang ada pada masing-masing institusi yang dikeluarkan untuk kompetensi tersebut apa saja. Sedangkan ada juga terkait untuk kebutuhan profesional seperti tender atau lelang sebuah pekerjaan, baik itu di pemerintah maupun di swasta, ya. Jadi itu tergantung akan kebutuhan dari audiens. Nah, untuk syarat-syarat yang harus sudah diperoleh oleh seseorang dalam rangka mengikuti sertifikasi project management, itu ada beberapa hal, kita bisa simak sama-sama di sini, ya. Oke. Nah, kalau yang umum dalam rangka sertifikasi project management dengan title atau gelarnya CAPM atau Certified Associate ataupun Accredited Project Management, syaratnya ya minimal adalah dia SMA atau diploma, ya, gelar associate atau setara dengan yang global, kemudian telah mengikuti pelatihan project management selama 23 jam, ya. Kemudian selesai pada saat sebelum mengikuti ujian. Kemudian yang bertemakan baik dia offline maupun online dengan tema dasar-dasar manajemen proyek atau project management, ya. Kemudian juga sudah memiliki pengalaman, ya, terkait dengan project management, ya, kontribusi atau terlibat langsung pada project management selama 3.500 jam pengalaman, ya, dalam menangani atau ikut serta dalam sebuah proyek. Kemudian yang berikutnya PMP, ya. Syarat untuk bisa mengambil sertifikasi PMP itu ada dua spesifikasi. Apabila peserta atau calon ACC itu levelnya SMA, dia minimal telah mengikuti atau telah memimpin, ya, proyek selama 60 bulan. Itu kalau level SMA, dia telah berpengalaman menjadi seorang pemimpin proyek selama 60 bulan dan mengikuti pelatihan minimal 35 jam pelatihan project management, ya. Kalau levelnya di minimal S1, dia sudah ada pengalaman dalam rangka memimpin proyek selama 36 bulan dan sama 35 jam pelatihan project management, ya. Dari sini saja sudah kita bisa bedakan apabila CAPM itu minimal persyaratannya adalah apa saja. Kemudian kalau PMP, Project Management Profesional, persyaratannya apa saja. Nah, ini bisa kita jadikan acuan untuk kita mengetahui apa saja yang dibutuhkan dalam persyaratan sertifikasi, ya. Kemudian selanjutnya terkait dengan persiapan dalam ujian sertifikasi, ya. Ini kurangnya persiapan dan latihan soal
ya, tidak membaca soal pertanyaan ya dengan hati-hati atau dengan seksama, tidak membaca semua pilihan jawaban dan dengan lengkap atau seksama, selalu nervous atau grogi, bahkan ragu-ragu ya, dampaknya ragu-ragu. Dan ini yang mengakibatkan apa, ujian yang sebenarnya yang mungkin kita bisa tempuh atau kita selesaikan dengan baik dan benar dengan nilai yang memuaskan, tapi karena kondisi-kondisi tadi maka menyebabkan Bapak Ibu atau audiens semuanya itu gagal dalam menyelesaikan sertifikasi atau ujian sertifikasi kompetensi project management ya. Nah, dari sini kita bisa seperti yang di materi sebelumnya, ayo kita sama-sama cari tahu lebih jauh tentang produsen sertifikasi project management lain yang ada ya, yang selain tadi saya sudah sebutkan, juga terkait dengan gelar-gelar sertifikasi project management lainnya yang ada ya. Nah, ini saya harap audiens atau Bapak Ibu bisa mengeksplor lebih jauh ya terkait dengan pelatihan-pelatihan project management tersebut hingga sertifikasi dan gelar profesional untuk materi project management ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan project management lebih jauh terkait dengan sertifikasi. Oke, nah dari sini kita sudah ikuti tadi perkenalan pertama terkait dengan sertifikasi, uji kompetensi, persyaratan, dan gelar-gelar yang dapat kita hasilkan apabila kita telah selesai dan lulus mengikuti ujian sertifikasi kompetensi project management. Ya. Apa-apa saja yang mempengaruhi project management kita bisa lihat di sini ya. Ada beberapa hal, yaitu salah satunya adalah lingkungan dan pengaruh perusahaan ya. Jadi pengaruh di sini ada dua pembahasan detail, yaitu sering disingkat dengan sebutan EF atau Enterprise Environment Factor, yaitu faktor lingkungan perusahaan, dan OPA ya sebagai faktor internal yang disebut dengan organization process asset ya, atau aset proses organisasi internal. Nah, EF itu memiliki pengaruh secara internal maupun eksternal, sedangkan OPA itu memiliki pengaruh terkait dengan proses, kebijakan, dan prosedur, juga terkait dengan basis pengetahuan secara enterprise atau secara institusi. Nah, kita akan pelajari lebih dalam nanti lebih jauh di materi-materi berikutnya apa saja yang bisa memberikan pengaruh. Oke, nah tadi ada dua, yaitu EF dan OPA. Nah, sekarang kita akan coba perkenalkan dulu sedikit biar kita coba cermati apa itu EF, Enterprise Environment Factors, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi proyek, berpengaruh positif dan negatif, kemudian memiliki faktor internal maupun eksternal, dan dianggap sebagai masukan proses manajemen proyek, terutama pada proses planning atau perencanaan. Ya, jadi kita bisa lihat di sini adanya pembagian EF secara internal maupun eksternal. Untuk yang internal, kita bisa lihat EF adalah contohnya budaya organisasi, struktur dan tata kelola, kemudian distribusi geografis dan fasilitas sumber daya, infrastruktur, sarana prasarana, tools, project management information system, kemudian ketersediaan sumber daya, salah satunya adalah sumber daya manusia, dan
kemampuan dari SDM itu sendiri. Itu adalah IF internal. Kemudian IF eksternal adalah semua yang terbentuk oleh lingkungan eksternal. Contohnya kondisi pasar, ya. Kondisi pasar, pengaruh isu sosial dan budaya, pembatasan hukum untuk kebijakan, kemudian basis data komersial, penelitian akademik, standar pemerintah atau industri, dan pertimbangan moneter, termasuk salah satunya adalah mata uang. Juga berikutnya adalah elemen lingkungan fisik seperti cuaca, kemudian bencana, dan lain-lain. Ya, itu adalah IF dilihat dari sudut pandang internal dan eksternal. Selanjutnya OPA, Organization Process Asset, ya, faktor-faktor yang mempengaruhi proyek, rencana, proses, kebijakan, prosedur, dan basis pengetahuan atau knowledge base khusus yang digunakan oleh organisasi, ya, oleh organisasi yang berwenang dalam proses proyek. Nah, ini kita bisa lihat sama-sama bahwa terbagi menjadi proses, kebijakan, dan prosedur. Yang berikutnya adalah tempat penyimpanan pengetahuan dari organisasi itu sendiri. Ya. Proses, kebijakan, dan prosedur itu salah satunya adalah inisiasi dan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pengendalian. Kemudian ada penutupan dan pedoman dari penutupan proyek itu sendiri. Sedangkan yang bagian dari tempat organization knowledge itu ada configuration management atau manajemen konfigurasi, kemudian ada penyimpanan data, sejarah penyimpanan dari pembelajaran dari lesson learn, ya. Kemudian ada pencatatan cacat dan penyelesaiannya, ya, problem solving di sini. Kemudian pendataannya, dan yang terakhir adalah pengasipan dari proyek sebelumnya sebagai isu log, ya. Ini adalah terkait dengan OPA, Organization Process Asset, ya. Silakan para audiens bisa mencari tahu lebih jauh contoh-contoh pada kondisi IF dan pada OPA. Materi berikutnya adalah terkait dengan sistem organisasi. Ya, sistem organisasi itu apa peranannya atau apa fungsinya? Nah, seorang project manager itu atau pembahasan project manajemen harus mengetahui struktur organisasi. Ya, benar. Seorang project manager yang melakukan aktivitas project manajemen itu harus mengetahui apakah struktur organisasi tim di institusi kita atau organisasi perusahaan itu dia adalah secara fungsional atau apakah dia secara struktur project atau mungkin secara matriks, ya. Kalau kita lihat di sini ada hubungan antara portfolio, program, dan project, ya. Gambar skema hierarki yang bisa kita lihat di sini, ya. Struktur organisasi, faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan dalam organisasi. Tidak ada struktur baku dalam sebuah organisasi, itu otonomi dari sebuah organisasi, dan struktur final adalah bentuk unik sesuai dengan kebutuhan sebuah organisasi. Nah, ada 3 model struktur organisasi, tapi saya kembali ke slide sebelumnya dulu terkait dengan portfolio, program, dan project, ya. Sebelum lebih jauh, saya akan memberikan informasi secara sekilas tentang perbedaan antara program, project, dan portfolio. Kalau kita lihat di struktur hierarki dari portfolio, program, dan project, project adalah hierarki terendah. Kenapa? Karena project itu sendiri adalah bagian dari program dan portfolio, yaitu di mana project adalah aktivitas
yang sifatnya sementara, ada awal dan akhir, ya, yang menghasilkan produk dan sifat unik. Dan apabila aktivitas tersebut adalah aktivitas sejenis, ya, terdiri dari proyek-proyek yang aktivitasnya sejenis, maka dia bisa dijadikan satu ke dalam sebuah program, ya. Jadi kalau proyek-proyek yang kegiatannya adalah sejenis dapat dikumpulkan ke dalam sebuah program, atau artinya bisa dibawahi oleh seorang program manager. Lalu lanjut dari situ, apabila proyek atau program tadi tidak sejenis, ya, berbeda tadi dengan yang kumpulan proyek yang sejenis menjadi program. Nah, kalau yang berikutnya adalah kumpulan dari proyek atau program yang tidak sejenis akan menjadi sebuah portfolio, ya. Jadi bedanya seperti itu. Nah, itu yang mungkin juga harus dipahami oleh seorang project manager secara detail lebih jauh lagi terkait dengan project, program, dan portfolio. Berikutnya tadi ada struktur organisasi yang terbagi menjadi 3 yang sudah sempat saya sebutkan di slide sebelumnya. Ada struktur organisasi fungsional, kemudian ada matriks dan project, ya. Fungsional, matriks, dan project. Kalau yang fungsional, gambaran struktur organisasi secara hierarki seperti ini, ya, dimana secara fungsional apabila ada proyek yang harus dikerjakan, maka struktur koordinasi dalam proyek adalah gambarannya seperti berikut, ya. Di sini layer atau lapisan seorang manajer fungsional, dia yang akan ditunjuk sebagai koordinator proyek. Itu adalah bentuk gambaran organisasi fungsional, di mana nanti di bawah dari masing-masing functional manager adalah staff-staffnya, dan apabila mereka terlibat dalam proyek tersebut, maka dia akan tetap di dalam struktur organisasi fungsional. Yang berikutnya adalah matriks. Matriks sendiri terbagi menjadi 3, adalah weak matrix, ya, kemudian ada strong matrix, dan ada balance matrix. Nah, kalau di sini kita bisa lihat dia masuk yang weak, yang lemah, ya, matrix lemah itu dia hampir mirip, ya, hampir mendekati ke struktur fungsional, ya. Kalau yang weak matrix atau yang lemah, dia lebih mirip ke arah yang fungsional, oke, ya, struktur hierarkinya sama. Sedangkan yang balance, dia sudah bisa menggabungkan antara fungsional dan yang produktivitas, ya, makanya disebut dengan balance, di mana seorang manajer proyek atau project manager sudah ditunjuk di salah satu struktur fungsionalnya, ya. Secara matrix balance sudah ditunjuk seorang manajer proyek di dalam salah satu manajer fungsional. Yang berikutnya untuk yang strong, ya, matrix kuat, itu sudah terbentuknya manajer-manajer proyek dalam sebuah bidang atau mungkin subbidang atau menjadi sebuah unit organisasi sendiri atau unit kerja sendiri, ya. Dan ini sering disebutnya dalam bentuk unit kerja PMO, Project Management Office, yang terdiri dari beberapa manajer proyek yang ada di organisasi tersebut, ya. Kemudian yang terakhir sudah pasti adalah organisasi proyek atau project organization. Itu ya lebih mendekati dengan struktur hierarki dari strong matrix atau matrix kuat, di mana terbentuklah struktur organisasi sesuai dengan proyek-proyek yang
organisasi tersebut ya. Jadi pimpinannya adalah project manager yang di dalamnya ada staff-staff yang terlibat dalam proyek tersebut. Nah, ini kalau secara struktur organisasi ya terhadap proyek pengaruhnya seperti ini. Kalau dilihat secara karakteristik proyek berdasarkan tipe organisasinya yang fungsional tadi, dilihat dari otoritasnya. Untuk organisasi fungsional tidak ada atau sampai dengan kondisi rendah. Sedangkan untuk otoritas di weak matrix itu terbatas. Untuk yang balance matrix itu rendah sampai dengan sedang. Sedangkan yang matrix kuat sedang sampai dengan tinggi. Dan untuk otoritas seorang sebuah project itu otoritasnya untuk tipe organisasi project itu tinggi sampai dengan penuh, artinya otoritasnya penuh pada seorang project manager. Dan selanjutnya ada beberapa pembahasan lagi terkait dengan personil organisasi yang full time di project. Kalau tipe organisasinya fungsional itu tidak ada. Matrix lemah atau yang weak matrix itu persentase untuk orang yang terlibat atau berkontribusi penuh dalam full time di project itu 0 sampai 25%, terus matriks seimbang atau balance adalah 15 sampai 60 dan seterusnya hingga masuk ke struktur organisasi project itu personilnya terlibat penuh di full time project adalah 85 sampai dengan 100%. Dan beberapa hal lainnya seperti terkait dengan project manager untuk di tipe organisasi fungsional, terus with matrix, balance matrix sampai ke project itu kita bisa lihat di sini. Berikutnya PMO ya. Tadi sempat kita sebut terkait dengan PMO di mana dia sudah masuk ke dalam organisasi yaitu project organisasi yang strong dan kuat, ada PMO di situ dan juga ada struktur organisasi project yang memang juga akan masuk sebagai struktur organisasi PMO. Ya, departemennya dari project manager yang menstandarkan tata kelola sebuah proyek dan memfasilitasi SDM, metodologi, alat dan teknik, ya, bertanggung jawab langsung dalam memberikan dukungan. Ya, dukungan di sini ya itu sifatnya suportif, memberikan dorongan ya, memberikan dukungan, berperan sebagai konsultan ya antara PMO dengan project manager, kemudian memberikan arahan, pelatihan dan pembelajaran. Terus ada juga terkait dengan kontrol atau pengendalian ya, tadi adalah suportif, kemudian yang berikutnya adalah sebagai kontrol seorang PMO itu cenderung moderat ya rata-rata. Kemudian ada penggunaan framework metodologi, pemanfaatan tata kelola, dan yang terakhir untuk PMO adalah direktif atau pengarahan. Ya, cenderung PMO itu lebih tinggi dalam hal pengarahan, mengarahkan para project manager untuk memberikan laporan minimal seperti itu, mengambil kendali proyek dalam rangka pengelolaan proyek, dan sering berkontribusi dalam stakeholder utama ya, key stakeholder. Oke. Selanjutnya PMO itu memiliki tugas utama sebagai berikut ya, mengelola semua sumber daya di semua proyek yang dikelola oleh PMO, pembinaan, pelatihan, bimbingan, pengawasan, sampai ia bersifat dukungan administratif dalam hal koordinasi dari komunikasi proyek ya. Nah, ini audiens bisa cari tahu lebih jauh lagi apa yang diketahui tentang project, program, dan portfolio. Kemudian untuk yang sudah bekerja, apa bentuk struktur organisasi perusahaan Anda? Ya, nah ini coba cari tahu lebih jauh. Nanti sudah seperti itu kita bisa bahas sama-sama atau selanjutnya dalam rangkaian topik-topik yang berbeda. Oke, nah yang pembahasan keempat
dalam hal memperkenalkan project management adalah dukungan project management. Ya, di sini kita bisa lihat dukungan project management itu adalah memberikan dukungan secara efektif individu atau kelompok dalam hal memenuhi tujuan bisnis, memenuhi harapan stakeholder, lebih dapat diprediksi, meningkatkan peluang, memberikan produk, menyelesaikan masalah dan isu, menanggapi risiko secara tepat waktu, mengoptimalkan sumber daya organisasi, hingga ke mengelola baseline dari scope, schedule, cost, quality, cost, dan resources. Ya, ini adalah dukungan yang efektif untuk individu atau kelompok dalam rangka dukungan project management. Ya, jadi kapan sih sebuah project management atau aktivitas project management itu dilakukan? Ya, yaitu apabila ingin memenuhi tujuan bisnis, apabila ingin memenuhi harapan dari stakeholder, dan dibutuhkan mengidentifikasi, memulihkan atau mengakhiri proyek yang gagal. Nah, ini akhirnya kita perlukan sebuah proses aktivitas dari project management. Tanpa dukungan project management, ya biasanya berakibat tenggat waktu tidak terpenuhi, peningkatan biaya, kualitas proyek yang buruk, pekerjaan berulang atau rework, kemudian ada stakeholder yang tidak puas, dan terakhir adalah kegagalan dalam mencapai sasaran dari proyek. Ya, nah ini ada beberapa contoh aktivitas dari seorang project manager dalam rangka project manager. Ya, kita melihatnya secara tabel matriks antara 10 knowledge area dengan 5 proses group. Ini ada 47 proses aktivitas berdasarkan PMBOK yang kelima, dan juga ada 49 proses aktivitas dari seorang project manager sesuai dengan dasar dari PMBOK versi 6. Ya, jadi ada perbedaan sedikit 4 hal di PMBOK 5 ke PMBOK 6. Nah, ini perlu diperhatikan. Tahun depan PMBOK yang ke-7 sudah akan dirilis. Nah, jadi cari tahu lagi lebih jauh ya buat para audiens apa peranan atau maksud dari fungsi tabel tadi aktivitas antara knowledge area dengan proses group, ya. Kemudian apa perbedaan dari aktivitas PMBOK versi 5 dengan PMBOK versi 6, ya. Silahkan kalian mahasiswa ataupun Bapak Ibu audiens lainnya itu bisa cari tahu lebih jauh lagi. Oke, dari saya untuk memperkenalkan lebih lanjut project management setelah pembahasan materi sebelumnya terkait dari pendahuluan, ya, itu saya rasa cukup, karena nanti di materi yang berikutnya kita sudah masuk ke pembahasan topik utama dari rangkaian channel project management. Terima kasih Bapak Ibu audiens dan mahasiswa semuanya. Semoga materi memperkenalkan project management dalam rangka sertifikasi kompetensi baik yang lokal, nasional, BNSP maupun sertifikasi kompetensi yang internasional. Semoga materi yang kedua ini dapat memberikan wawasan lagi lebih jauh untuk para audiens semuanya. Baik, terima kasih. Sampai bertemu kembali di channel Project Management yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.